menjelaskan teknis mengenai lomba scheduling ya. Siapa tahu nanti teman-teman ya bisa secara kreatif ya menyusun jadwalnya, memperkirakan. Sebetulnya sih dalam lomba ini ada dua hal yang kita fokuskan ya, yaitu forecast ya dan eh, memperkirakan jumlah agentnya. Jadi sebetulnya bukan schedule ya, tapi lebih banyak shift ya. Ya, lebih banyak shiftnya. Karena kalau kita membuat schedule-nya pastinya ada jadwal agentnya ya. Di sini nggak ada jadwal agentnya. Hanya terbatas pada menghitung jumlah kapasitas aja. Jadi lebih tepatnya adalah forecasting saja sih sebetulnya. Nah, dalam lomba ini akan dilaksanakan secara tatap muka ya. Lokasinya di Bea Cukai ya, Jakarta Timur. Kebetulan kita dapat support gitu ya untuk menyediakan tempat ya di sana. Dan kebetulan juga dekat kantornya Telexindo, jadi lebih mudah ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua bisa ke sana pada hari lomba, kalau tidak salah tanggal 1 ya. Nah, teman-teman nanti harus mengakses aplikasi untuk tryout juga untuk lombanya ya. Jadi lombanya nanti menggunakan aplikasi. Nanti teman-teman harus menggunakan notebook ya. Eh, Bawa PC juga boleh sih sebetulnya ya. Tapi ya tidak disarankan gitu ya. Jadi bawa notebook, boleh dua notebook, boleh bawa dua notebook ya. Ya, karena panitia tidak menyediakan notebooknya gitu ya. Dan untuk itu teman-teman boleh menggunakan aplikasi yang sesuai dengan apa namanya kebiasaan teman-teman semua. Ya, tentunya pastinya Anda harus pastikan ada Erlang Tools-nya ya. Ya, ada Erlang-nya. Karena kalau nggak ada ini ya susah nanti ya. Ya, kalau tidak punya ya mungkin bisa download di internet, mungkin cari ya tools yang memadai untuk Erlang ya. Jadi teman-teman harus mencari sendiri untuk Erlang Tools-nya. Nah, jadi teman-teman nanti menggunakan aplikasinya untuk mengintri hasil. Jadi ini hanya entry hasil ya. Nah, tapi aplikasi ini juga ada timernya. Jadi nanti ada timer 2 jam. Ya, ini mengerjakannya 2 jam ya. Ya, jadi mengerjakannya 2 jam gitu ya. Nah, di dalam timer ini, di dalam aplikasi ini juga ada data ya. Jadi di samping hasil ada juga datanya. Jadi datanya bisa di-download di aplikasi. Jadi begitu teman-teman start menggunakan, nanti ada datanya bisa di-download, nanti habis itu bisa diolah. Datanya bentuknya apa? Datanya bentuknya Excel. Ya, oke. Jadi kita menyediakan dalam bentuk Excel ya. Nah, jadi dikerjakan metode forecasting yang mau digunakan terserah ya. Jadi bebas ya. Nah, memang sih kegiatan scheduling dan forecasting itu bersifat apa namanya ya, sangat relatif ya. Karena bisa saja terjadi fluktuatif di dalam angkanya gitu ya. Nah, namun kita coba melakukan pendekatan saja sih sebetulnya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan angka yang mendekati akurat gitu ya. Oke, jadi panitia juga tidak 100% benar gitu dalam hal tersebut gitu ya. Karena ada adjustment-adjustment tertentu gitu ya. Cuman kita gunakan acuan yang dikerjakan panitia itu sebagai target base ya untuk menghitung. Nah, jadi metodenya ya pastinya pendekatan-pendekatan ya. Ya, namanya juga forecasting ya, bisa variatif ya. Oke, oke baik. Saya jelaskan schedulingnya ya. Nah, scheduling ini ya nanti teman-teman login. Setelah login dapat data ya. Ya, sorry. Setelah login itu nanti start. Ya, ini harus start dulu ininya. Start dulu mengerjakannya. Karena kalau Anda tidak start, Anda tidak bisa download datanya. Nanti setelah start baru dapat data.
di-download datanya ya. Ya, nanti download datanya, setelah dapat download datanya, maka baru bisa mengerjakan. Nah, Anda boleh menggunakan notebooknya untuk mengerjakan, boleh berdua. Tetapi yang login itu satu aja. Satu orang saja yang bisa login ya. Nah, Anda boleh berdua mengerjakannya menggunakan notebook masing-masing, tapi tidak diperkenankan untuk sharing external storage gitu ya. Sharing external storage itu tidak diperkenankan ya. Anda boleh sharing di internet boleh, tapi sharing external storage itu tidak diperkenankan seperti flash disk, SD card atau semacamnya ya. Jadi nanti panitia akan memastikan bahwa semua peserta tidak menggunakan device-device seperti itu ya. Tentunya boleh menggunakan external keyboard, mouse boleh ya, tapi yang tidak diperkenankan adalah external storage. Nah, hasilnya, hasil penjadwalan forecasting Anda diinput di aplikasi ya. Nah, begitu Anda input aplikasi nanti dapat nilainya. Jadi aplikasi akan memberikan nilainya, sekian nilainya skornya, gitu ya. Nah, ada mekanisme berhitungan daripada skor tersebut, gitu ya, yaitu kita menggunakan metode plus minus, ya, plus minus. Jadi selisih dari nilai target dengan apa yang Anda hitung, ya. Jadi selisihnya, ya, semakin mendekati angka target bisa plus dan minus ya. Ya, misalnya targetnya 20 gitu ya. Ini 20 agent ya. Anda memasukkan nilai 19 atau 21 itu sama ya. Begitu juga Anda masukkan angka 18 dengan 22 itu sama ya. 17 dengan 23 itu sama gitu ya. Gitu ya. Anda masukkan angka Anda masukkan angka 10 ya, angka 10 dengan 30 itu sama gitu ya. Ya. Oke. Jadi ya itu adalah pendekatan gitu ya. Nah, begitu juga Anda masukkan angka 0 dengan 40 itu sama gitu ya. Jadi dia selisih plus dan minus gitu ya. Nah, oke. Nah, tentunya selisih inilah kemudian yang nanti dikalikan dengan bobotnya. Ya, ada bobotnya 1%, ada sekian persen gitu ya. Nah, tergantung dari masing-masing apa namanya? Masing-masing parameter yang akan kita ukur gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya kalau sudah dapat sini, nah ini saya berikan contohnya ya. Jadi nanti teman-teman dapat data sebetulnya ya. Oke, datanya itu saya belum cantumkan di sini ya. Maaf sebentar, saya cantumkan dulu ya. Mungkin saya cantumkannya di sini aja ya. Ya, datanya. Nah, datanya apa yang didapatkan sebetulnya data ini ya? Nanti Anda dapatkan data bulanan, ya. Sebetulnya sih ini data harian ya. Data harian yang terdiri dari beberapa hari. Biasanya jumlah harinya mungkin 3 bulan. Ya, tapi per hari ya. Ya, kemudian ada data interval. Ya, ini biasanya ya datanya per jam ya, itu dalam 1 hari ya, biasanya ini 1 hari ya. Bisa intervalnya 30 menit, bisa 1 jam, tapi kalau tidak salah umumnya adalah kita menggunakan interval 1 jam ya. Oke. Jadi datanya seperti itu ya. Nanti di dalam datanya ada ketentuan yang harus diikuti untuk forecasting ya. Jadi ada dua data utama yang Anda dapatkan. Ini data harian selama 3 bulan, ya. Kemudian data interval selama 1 hari. Ya, gitu ya datanya ya. Nah, setelah datanya
olah, nanti Anda masukkan di sini. Jadi ada intervalnya. Jadi di sini ada 12 jam, di sini juga 12 jam. Tapi sebetulnya di dalam aplikasinya nanti ngurut ke bawah ya. Nanti Anda masukkan nama agennya, ya. Ini masing-masing bobotnya 1% ya. Jadi plus minus ya 1% ya. Jadi kalau misalnya Anda entry di sini 30% ya dapat 1%. Tapi kalau entry di sini 20 berarti ya nanti jadinya 30 dikurangi 20 ya dibagi 30 ya. Oke, jadi ada 10/30 ya. Nah, di sini ada 1 ya. Nanti dikali dengan 1%. Kayak gini modelnya ya, kira-kira ya. Jadi plus dan minus tapi ya, plus dan minus ya. Jadi kalau apa namanya, kita menggunakan absolut ya, untuk menghitung hal tersebut. Jadi tidak ada yang salah ya, tidak ada yang salah di situ, hanya nilainya makin selisihnya jauh, makin mendekati 0 ya. Oke. Nah, ini yang pertama yang di entry ya di aplikasi, yaitu ada data berapa jumlah agent setiap intervalnya. Dari jam 00 sampai dengan jam 23 ya, 59 gitu ya. Ya, jadi dalam 00 sampai 00 kembali gitu ya. Berapa jumlah? Ini contoh saja ya jumlah agentnya ya bervariasi ya. Ini jumlah agentnya juga ya contohnya. Nah, kemudian setelah masukkan itu ada lagi 2 tabel yang harus diisi. Yang pertama itu adalah shift kerja yang ini. Yang kedua adalah ini adalah parameter ya. Tapi kalau shift kerja ini bobotnya kecil ya, 1% ya. Nah, jadi dalam mengentry shift kerja itu ini ada ketentuannya ya. 9 jam kerja, jam awal ke jam akhir itu 9 jam kerja. Ya. Kemudian plus istirahat. Istirahat ini 1 jam. Ini adalah untuk kontrol saja gitu ya. Nah, shift 1, shift 2 sampai 6. Jadi nanti teman-teman membuat shift-nya ada 6 ya. Jadi hanya ada 6 shift-nya gitu ya. Oke, yang kita gunakan ya dalam hal ini ya. Oke. Nah, supaya pas-pas aja sih gitu ya. Kan tadi ya jumlahnya tadi ada 24 jam ya. Kalau ditambah 6 kan jadinya 30% gitu ya. Jadi nanti ditambahkan ini 70% jadinya 100% kan. Ya, supaya gampang gitu ya. Kita akan dapat 100%-nya ya. Jadi kita bikin 6 shift. Kalau nanti teman-teman, boleh nggak 7 shift? Nggak boleh. Boleh nggak 5? Tidak boleh. Harus 6 shift ya. Harus 6 shift kerja. Ya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Ya. Nah, shift 1 itu tidak ditentukan jam berapa mulainya. Terserah teman-teman. Tapi urutannya adalah berdasarkan agent. Shift 1 itu adalah yang paling banyak agentnya. Shift 6 itu yang paling sedikit. Jadi harus ngurut gitu ya. Jadi tidak mesti bahwa shift 1, 2, 3 itu berurutan. Jadi terserah teman-teman. Yang penting jam awal ke jam akhir itu 9 jam. Plus istirahat 1 jam. Ya, istirahat. Ada ketentuan-ketentuan khusus dalam jam istirahatnya, tentunya teman-teman harus juga mengikuti. Misalnya istirahat harus di jam ketiga, jam keempat, jam kelima, gitu ya. Itu harus dipatuhi ya. Nah, parameter ini bobotnya cukup tinggi, ya. Tentunya bisa saja berbeda ya. Misalnya ini ada daily schedule agent, berapa jumlah agent yang dijadwalkan, berapa weekly calls-nya, ini masukkan sini, berapa incoming call-nya, ini jumlah sheet yang digunakan, ini jumlah terangnya berapa, okupansinya, service levelnya berapa. Nah, semua ini dimasukkan datanya ke dalam aplikasi, tapi harus perhatikan ya, ini mempunyai digit ya, 2 angka di belakang koma ya.
Jadi harus menggunakan 2 angka di belakang koma, khususnya untuk percentage. Gitu ya. Nanti hasil Anda dibandingkan dengan kuncinya, ya, dan menerapkan model plus minus. Menerapkan model plus minus, ya. Jadi semakin mendekati target, ya, maka semakin bagus. Bukan semakin besar semakin bagus ya, tapi semakin mendekati target itu semakin bagus. Oke? Nah, itu penjelasannya sebelum saya masuk ke siapakah pesertanya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, silakan rekan-rekan yang ingin bertanya. Mas, saya Raymond dari Linknet. Mau bertanya Pak, untuk nanti di lokasi lomba, eh, pasti kan akan menggunakan akses internet ya. Akses internet ini dipersiapkan dari panitia atau nanti kami tethering sendiri Pak? Dan yang kedua, untuk datanya, data yang kami terima itu ketika kita open aplikasi, dalam bentuk Google Sheet atau Excel. Kan kalau tahun lalu masih Google Sheet ya Pak ya. Apakah nanti bisa langsung Excel begitu? Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Pak. Oh ini kebetulan Linknet ya. Linknet sponsor aja internetnya, boleh nggak? Sponsor internetnya aja gitu ya. Sekalian nodong gitu ya. Langsung Pak ya. Ya, kita sediakan internet di sana ya, tentunya dengan kan ini kan bukan download data yang besar ya, jadi tidak perlu ya, jadi hanya untuk entry data dan itu kan bukan apa namanya, bukan play video ya dan lain-lainnya. Itu hanya byte ya, jadi saya rasa sih tidak ada masalah untuk hal tersebut ya. Nah, aplikasinya juga tidak ini. Jadi itu disediakan internetnya, tapi kalau mau bawa sendiri juga boleh ya. Jadi mau bawa sendiri juga boleh. Nah, kemudian kalau lebih nyaman ya, kan mungkin berdua jadi lebih nyaman ya, boleh ya, tethering atau apa gitu ya. Sekarang banyak ya device untuk itu. Kemudian untuk datanya bentuknya Excel, Pak. Jadi yang ini bentuknya Excel. Jadi nanti downloadnya Excel. Jadi tidak bentuknya Google Sheet. Jadi Excel langsung. Ya, ya. Jadi bisa di-download. Terima kasih Pak Andi. Ya, betul. Baik, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya soal lomba scheduling? Ini ada pertanyaan dari KAI. Izin tanya untuk penentuan jam kerja di jam akhir, apakah dipilih manual atau otomatis, Pandi? Oh, jam akhirnya akan secara otomatis. Secara otomatis ya, Pandi. Sudah ada di aplikasi ya? Ya, sudah di aplikasi. Kemudian dari BCA, apabila ada data yang ingin diganti, apakah bisa back ke menu sebelumnya, Pandi? Boleh. Boleh ya, Enggak, ini nggak ada menunya, cuma satu aja menunya. satu aja menunya. Ya, nggak ada ininya. Nanti teman-teman akan lihat aplikasinya langsung, jadi bisa lihat tampilan lombanya seperti apa. Apakah kecepatan dalam pengerjaan mempengaruhi penilaian, Pak Andi? Oke, kecepatan penilaian hanya akan berpengaruh jika ya jika apa namanya nilainya sama. Jadi teman-teman akan dapat satu login ID itu dengan email yang sudah di-set juga oleh panitia. Jadi nama perusahaan .scheduling@icca.co.id, passwordnya TBCCI 2023 ya rekan-rekan. Jadi teman-teman bisa akses ke tbcci.icca.co.id. Nanti kalau sudah berhasil masuk dengan password defaultnya, ada perintah untuk mengubah passwordnya. Jadi mohon untuk semua peserta mengubah password defaultnya agar tidak digunakan oleh pihak lain.
Terlihat ya, jadi ada BRI.scheduling, ada BCA.scheduling, BNI.scheduling, PLN.scheduling, sampai Pegadaian.scheduling juga sudah tersedia. Mungkin di sini ada yang perusahaannya tidak tercantum? Tidak ada ya. Jadi kami pastikan semua peserta sudah dapat login ID-nya. Silakan untuk coba login terlebih dahulu sekarang ya. Karena kalau misalkan ada kendala login, nanti bisa dibantu oleh tim IT kami untuk dicek terlebih dahulu. Latihan soalnya juga sudah tersedia ya, Pak Andi ya? Ya, sudah. Ya. Jadi kalau teman-teman login, nanti kalau masuk ke bagian kuisnya itu sudah ada soal latihan yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti teman-teman bisa coba-coba dulu. Kami menyediakan akses soalnya sampai 10 kali sampai tanggal 21 Juli 2023 23:59 waktu Indonesia Barat ya rekan-rekan. Jadi silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin sesi latihannya, karena setelah itu kami tidak akan membuka kembali akses latihannya dan juga tidak melakukan riset. Kita tunjukkan dulu kalau gitu ya. Boleh, Pak Andi. Ya, teman-teman, ya ini kalau teman-teman sudah login, nanti ada scheduling, ya. Teman-teman nanti bisa starting untuk scoring, ya, seperti ini. Ya, begitu scoring di sini ada datanya ya. Di sini ada shift-nya. Kalau masukkan, ini biasanya N-nya sudah masuk ya. Tinggal break-nya aja. Ini break untuk kontrol ya. Jadi ini bebas ininya pasti ya. Pastikan bisa dimasukkan seperti itu satu persatu ya. Kemudian, nah ini adalah data yang tadi ya. Data. Nah ini adalah jumlah agentnya. Ini per interval ya. Jam 00 sampai jam 23 berarti ada 24. Gitu ya. Jadi mengisi. Nah di sini kalau kita starting ada download data ya. Download data ini tuh kita download datanya ya. Di sini ada submit kalau kita mau submit ya artinya udah selesai ya. Karena kalau submit ya nggak bisa lagi diapa-apain gitu ya. Sudah dikunci ya di sini ya. Jadi kita bisa. Nah selama belum disubmit ya teman-teman bisa bolak-balik di sini ya. Termasuk kalau internetnya lagi error itu bisa ya. Tetap bisa koneksi ya. Oke, jadi download data di sini pakai dapat Excel, kemudian submit datanya di sini. Ya, oke. Ya, ini timernya jalan terus, dia jalan mundur ya. Oke. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau misalnya Anda submit isinya dan Anda submit di sini, maka secara otomatis, oh ini hampir semua. Udah banyak ya yang mulai ya kerjakannya. Ada Linknet, BCA, Kemenkyu, Pegadaian, BNI juga sudah mencobanya ya. Oke. Oke. Ya. Begitu kira-kira ininya aplikasinya. Untuk ini saya sudah unduh dari datanya, Pak. Di situ kan ada ketentuan-ketentuan, Pak. Di situ maksudnya ada masih ada beberapa kalau dari tim gitu masih ambigu seperti itu yang dimaksud dari ketentuannya itu maksudnya seperti apa gitu, nggak bisa dijelasin nggak Pak untuk lebih detailnya? Apa itu misalnya? Oh, ketentuannya. Maksudnya yang melebihi rata-rata kurang lebih 50% penurunan atau kenaikan dari rata-rata harian seperti itu, apakah rata-rata harian semua dari awal sampai akhir atau dihitung per minggu atau seperti itu, Pak?
Oh, terjadi lonjakan call-nya ya. Oke. Ya Pak, jadi maaf ya Pak menyelah. Jadi batas untuk mengetahui lonjakan call-nya ini, rata-rata call hariannya itu dihitung tiap minggunya atau keseluruhan rata harian data yang diberikan yang sebagai batas acuan 50% lebih atau 50 kurang itu. Oh ya. Pastinya ada apa? Kan nanti ada forecast kan ya. Jadi kalau misalnya dalam minggu itu sebetulnya bisa saja ya dalam satu minggu itu terjadi lonjakan yang signifikan gitu ya. Kalau mau dirata-ratakan semua hari nggak bisa lah kan. Kan ada hari yang sedikit, ada yang sering banyak gitu ya. Misalnya hari Senin dibandingkan dengan hari Sabtu dan Minggu kan pastinya ada lonjakan kan. Kalau dianggap lonjakan gitu ya. Itu tren normal namanya. Ya. Jadi biasanya adalah lonjakan itu lebih dari ya apa namanya tren yang berdekatan gitu ya. Ya, maksudnya di sini kan dari rata-rata call harian, maka untuk tidak dimasukkan dalam perhitungan forecasting mingguan. Nah, Betul. untuk rata-rata Harian, call, ya hariannya itu ya dibandingkan hari yang sama biasanya. berarti rata-rata Senin di rata-rata Senin semua gitu, Bapak ya. Iya, ya dibandingin dengan hari Senin. Oh, berarti Senin dengan Senin, Selasa dengan Selasa, Iya. hingga Minggu dengan Minggu, betul ya Pak ya? Ya, kan forecasting begitu kan. Jadi nggak bisa dibandingkan Senin dengan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Wah, terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, nggak apa-apa kalau ada pertanyaan ditanyakan aja. Selama itu tidak hal yang sensitif, kami akan jawab ya. Ya, ya. Jadi di dalam ketentuannya bisa saja nanti berubah gitu. Misalnya ketentuannya di situ cantumkan minimum 100%, minimum 50% bisa saja. Minimum 200%, ya boleh. Ya kan? Bisa saja berubah ya di situ ya. Karena kan kita bikin case ya, kita bikin case. Oke, kalau lebih dari 100%, berarti itu di take out gitu ya. Kalau turun secara signifikan, ya. Nah, tapi harus juga diperhatikan begini ya, kadang-kadang itu ada tandanya bahwa memang turun karena libur nasional misalnya ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kalau turun secara signifikan seperti itu karena libur ya, apakah itu di take out atau tidak gitu ya. Oke? Permisi Pak Andi, mana nanya satu lagi. Untuk Boleh. perhitungan terang itu kan kita menggunakan kalkulator elang ya. Iya. Oh, boleh dicontohkan tidak Pak untuk menghitung terangnya itu seperti apa gitu kurang lebih. Angka yang didapatkan mungkin dengan kalkulator Erlang yang diberikan Pak Andi atau yang dari website juga boleh. Saya pengen tahu aja seperti apa gitu. Angka yang diambil itu angka yang mana untuk terangnya. Itu sensitif itu ya ininya jadinya. Harusnya teman-teman tahu gitu ya. Terangkan menggunakan Erlang B kan. Ya. Ya, selama Anda tahu berapa jumlah call-nya, tapi kan interval ya. Berapa jumlah call-nya, berapa AHT-nya, ya berapa blocking-nya, Anda bisa tahu berapa terangnya. Selama menggunakan Erlang B. Gitu ya. Ya, tapi kita tidak arahkan ke satu tools ya, karena kalau tidak itu sensitif jadinya ya. Silakan, nanti bisa menggunakan tools seperti apa. Saya rasa sih tidak akan jauh gitu ya ininya ya, kalau Anda sudah dapatkan apa namanya angka-angka tertentu nggak jauh gitu ya. Ya. Kalaupun terjadi perbedaan tidak bakal jauh gitu ya. Mau pakai tools apapun itu akan selisihnya nggak jauh gitu.
Baik, terima kasih. Iya. Jadi maaf ya kami tidak mengarahkan untuk hal tersebut ya. Silakan pakai toolsnya yang tersedia. Erlang B pakainya.